Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa manna alaina bi risali nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ataqaddamu ila sahibil fadilah was sa'adah fadilati Syekh Nasruddin As-Sam At-Tamadi hafizahullah. Ataqaddam kalimat syukri wa yani natasharraf bi hudurikum fi hadhihi al-haflah al-mubarakah, haflah takharruj fi duf'ah thaniyah li tullabil ma'had al-ali at-tabi' li ma'had syarif al-haramain wa nastafidu minkum kalimatan thayyibah, kalimah mubarakah min hadratikum, masyaallah, wa nas'alullaha lana wa lakum jami'an yani an-naf'a lil jami' wa nas'alullah ayantafi'a bina yani khuduruna fi hadzal majlis insyaallah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah mendengarkan uraian yang panjang lebar yang beliau sampaikan yang luar biasa ya. Jadi meskipun kita tidak mungkin ada sebagian yang bisa langsung mencerna ya, dan itu insya Allah bisa menikmati daripada mendengar terjemahan. Jadi kalau kita mendengar terjemahan kan terpatah-patah gitu apa. Pasti rasanya berbeda gitu. Nah itu pentingnya belajar bahasa Arab ya. Makanya tadi kami sampaikan pada beliau gitu. Jadi Ma'had Ali ini menyediakan wasilah untuk orang-orang yang sudah berumur. Jadi kita menyebut Ma'had Ali itu ya selain memang level ilmunya, juga memang usia yang belajar itu bukan usia muda lagi. Ya, karena itu kita sebut Ma'had Ali gitu. Tadi apa yang disampaikan oleh Syekh termasuk far'un jadid ya, lil wafidin ya. Jadi cabang baru untuk mahasiswa non Mesir. Wafidin itu mahasiswa non Mesir yang bisa langsung masuk di Jami'ah Ulumul Quran, fi Jami'ah Kulliyatil Quran ya. Nah, jadi Jami'ah Kulliyatil Quran Karim wal qiraat. Nah itu wa ulumiha. Jadi itu adalah fakultas khusus yang sebelumnya ada di Tonto. Jadi fakultas khusus yang sebelumnya menjadi Tonto dan alhamdulillah Al-Fakir dengan Syekh Ahmad dan delegasi dari Ma'had ketika itu sudah berkunjung ke sana ya, ketemu dengan Amidul Kuliah Fadilatul Syekh Dr. Abdul Fattah Khadir ya. Kemudian kita juga datang ke markas Tatwir Riasati Dr. Nakhlah. Ya. Jadi kita juga datang ke kantornya Dr. Nakhlah. Alhamdulillah ya, kita diterima oleh wakil beliau ya, Dr. Ewa. Jadi beliau sampaikan tadi, jadi fakultas baru ini di bawah idaroh beliau juga ya, manajemennya di bawah Dr. Nakhlah. Nah, ini sudah mendapatkan izin dari Syekh Al-Azhar dan insya Allah tadi beliau sampaikan minggu kemarin itu sudah secara resmi ditauqi, ditandatangani dan insya Allah ya ini kita berharap nanti seperti tadi apa menjadi harapan Anda dan kita Umar bisa melanjutkan di Al-Azhar, tidak perlu jauh-jauh ke Tonto ya, tapi di Kairo. Nah, jadi sama dengan yang lain. Jadi biasanya di Kairo itu hanya
ada Fakultas Usuluddin yang jurusan Al-Quran itu masuk di situ, dan itu ya kebanyakan yang dari sini ya, misalnya jurusan tafsir atau jurusan yang seperti tadi itu umumnya ada di Kairo. Baru nanti kalau spesialisasi seperti beliau Qiraah dan ulum Al-Quran tadi itu baru ke Tonto. Nah alhamdulillah tahun ini sudah dibuka di Tonto. Jadi karena itu bagi wafidin ya yang pengen melanjutkan dan mengambil takhusus di bidang itu, Masya Allah. Ya ini tentu merupakan anugerah tersendiri ya. Nah syukur-syukur nanti kita sudah selesai semua proses muadalahnya dan santri dari Ma'had Syaraful Haramain bisa melanjutkan ke sana ala tul mubasyarah insyaallah. Amin. Ya. Nah, itu yang menjadi harapan kita. Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, Masya Allah ya. Kita tadi, ini Al-Fakir hanya mengutip sedikit-sedikitnya dari yang beliau sampaikan. Ketika kita bicara tentang Indonesia, yang tadi beliau sampaikan bahwa mas'uliyah, ya mas'uliyah, indana akbar min ghairina, ya tanggung jawab kita itu lebih besar daripada orang lain. Ya kenapa? Karena kita ini adalah min mu'adhami sukani al-alam al-islami, ya adadan, ya kan? Jadi kita ini adalah termasuk penduduk di seluruh dunia Islam yang paling besar jumlah penduduknya. Nah oleh karena itu tadi boleh sampaikan bahwa kita ini punya tanggung jawab, punya mas'uliyah, ya punya tanggung jawab yang besar. Jadi tidak boleh kemudian kita melemparkan tanggung jawab ini, kan masih ada Syekh, masih ada dari Madinah, masih ada dari ini, enggak boleh. Ya, itu termasuk waswasati syayatin, yaitu bisikan setan. Nah, jadi karena itu kita di sini harus memposisikan dalam posisi bahwa kitalah yang harus mengambil tanggung jawab itu. Siap? Siap? Nah ini. Itu diantara yang sebenarnya menjadi cita-cita kami ketika kami mendirikan Ma'had ini. Kami mendirikan Ma'had ini tidak ingin mendirikan Ma'had yang ecek-ecek, terus terang. Ya, kami tidak ingin mendirikan Ma'had yang biasa-biasa. Karena kalau kita mendirikan Ma'had yang biasa-biasa, capeknya sama, betul nggak? Hasilnya ya begitu-begitu saja. Makanya di Ma'had ini santri, terutama di program Kuliatul A'immah wal Huffaz ya. Kalau program Ma'had Ali kan ya memang kita sudah tahu lah ya kan, waktunya juga terbatas gitu. Kalau kita push, kita pers juga pada lari nanti ya. Kuliah Sabtu Minggu saja banyak yang tidak hadir ya kan. Apalagi kalau suruh kuliah kemudian nanti tasmik dulu, wah itu lebih susah lagi ya kan. Nah ini. Nah tapi alhamdulillah anak-anak kita yang di Ma'had ini Masya Allah. Ya, juhud mereka luar biasa. Effort yang mereka keluarkan anak-anak ini luar biasa. Ya, oleh karena itu ini justru menjadi busyra bagi kita bahwa kita yakin dengan masa depan Islam di Indonesia, yakin dengan masa depan santri-santri ini di Indonesia. Kenapa? Seperti yang kata Syekh tadi, kita ini fil wasat, di posisi tengah sekarang. Iman nartafi, bisa jadi kita naik, ya, atau justru sebaliknya, kita justru malah turun, gitu, ya. Nah ini yang perlu kita pahami. Al-Fakir kemarin menghadiri launching buku Baitul Maqdis for Dummies ya. Itu kebanyakan yang hadir. Jadi yang hadir itu 1.500 undangan, sold out itu. Ya, acaranya di kantornya di gedung convention centernya BRIN. Ya di dulu BBTN. Nah, itu kebanyakan yang datang ke situ adalah mereka-mereka yang haus Islam. Mereka-mereka yang hijrah, pengen mendapatkan Islam. Nah, tantangan kita di masyarakat itu, kalau ilmu kita, ini juga nasihat untuk alumni-alumni Ma'had Ali ya. Kalau ilmu kita itu tanggung setengah-setengah, maka mereka nggak akan melihat Anda. Betul tidak? Yang mereka lihat adalah alumni Madinah, yang mereka lihat adalah alumni Mesir, yang mereka lihat adalah alumni Maroko, yang mereka lihat adalah alumni Timur Tengah.
Anda nggak akan dilihat kalau ilmu Anda tanggung-tanggung. Kenapa? Karena mereka ingin serius belajar Islam. Gitu. Nah ini seperti yang beliau sampaikan tadi, artinya apa? Semangat itu harus kita fasilitasi. Gitu. Harus kita fasilitasi. Maka Ma'had Syaraful Haramain ini berdiri untuk itu. Itu yang menjadi mimpi kami dari awal. Karena itu ketika kami melihat bagaimana dulu para masyayikh kami ya, Mbah Mun dengan sanad ilmunya, ya kemudian Langitan ya, Ki Abdullah Fakih dengan sanad ilmunya, murid-murid Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dengan sanad ilmunya. Antum tahu tidak bagaimana dulu mereka belajar? Dulu yang disebut kiai itu kalau bukan hanya sekedar bisa baca kitab, tapi mereka memiliki hafalan. Bahkan di Pondok Sarang, pondoknya Mbah Mun itu, karena dulu kiai-kiai itu begitu ada sistem yang bagus, mereka copy paste. Mereka copy paste. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat hari ini, generasinya Gus Ba itu bisa kita lihat hari ini. Ya, seperti Gus Ba itu. Itu produk asli Indonesia. Dididik oleh Mbah Mun sekian lama. Dulu kami ketika di Langitan, itu kita mikir, kenapa mondok sampai belasan tahun, apa yang dipelajari? Tapi ketika sekarang hari ini melihat ada fenomena seperti Gus Ba, yang ternyata hanya belajar di Indonesia bisa memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni, maka itu membuka mata kita semua. Seperti itulah dulu ulama-ulama kita mendidik generasi mereka. Maka mereka yang menjadi kiai itu adalah mereka yang memiliki hafalan. Bahkan kemudian hafalan misalnya katakanlah untuk naik satu level tingkatan. Itu mereka harus tasmi satu kitab. Itu menjadi syarat hafalan, menjadi syarat kenaikan kelas. Nah generasi itu hari ini sudah tidak ada karena generasi hari ini itu paling susah disuruh hafalan. Oleh karena itu kemudian Ma'had ini ingin mengembalikan itu. Ma'had ini ingin mengembalikan itu. Kenapa kemudian di Ma'had ini lebih banyak kita isi dengan itu? Karena kita tahu cara itulah cara yang dulu dipakai oleh ulama-ulama kita. Untuk mempertahankan kualitas mereka. Gitu. Nah jadi harapan kami, ini busyra berikutnya. Alhamdulillah. Meskipun kita sebelumnya belum ada Ma'had ini, tapi ketika kita bikin program ya, dulu kita bikin program ketika mengirim mahasiswa ke Al-Azhar, melalui program kerjasama dengan salah satu lembaga, itu kita selama 2 bulan, sebulan itu kita daurah tahfidz Al-Quran, sebulan itu daurah i'dad lughawi. Hasilnya kemarin kami kebetulan waktu umrah, itu bareng dengan alumni-alumni kami yang dulu kita didik di Ciko karena kita waktu itu belum punya tempat ya. Itu semua alumni yang berangkat ke Mesir yang dari program tadi nggak ada yang rosib di Al-Azhar. Tidak ada yang tidak lolos di Al-Azhar, semua lolos di Al-Azhar. Masya Allah. Nah ini membuktikan bahwa program yang sudah kita lakukan itu teruji. Ya. Dan kami mendapatkan kabar lagi kemarin ada santri kita yang tahun lalu keluar, kemudian langsung ikut tes di Al-Azhar. Alhamdulillah hari ini dia sudah lolos dan masuk di level sanawi. Ya, sudah tes, tadi udah lolos, tinggal level sanawi. Ini juga menunjukkan bahwa lulusan Ma'had Syaraful Haramain itu bukan kaleng-kaleng, gitu, bukan kaleng-kaleng. Dan itu tadi seperti yang kita sampaikan, sejalan dengan apa? Sejalan dengan barnamij kita, program kita. Gitu. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang sebenarnya menjadi mimpi kami dengan Ma'had ini. Nah, ketika Ma'had Ali itu kita bangun, kami punya husnudon, karena rata-rata yang masuk itu adalah para pengemban dakwah. Asumsinya mereka sudah ada kesadaran untuk belajar. Maka kita tinggal mengisi kekurangannya. Tapi ternyata habit belajar itu belum terbentuk. Ketika habit belajar itu belum terbentuk, maka yang terjadi ketika proses pembelajaran di Ma'had Ali itu banyak yang tertatih-tatih. Nah itu yang terjadi. Nah karena itu kemudian kita
membuat program Kuliatul A'immah wal Huffaz itu untuk apa? Untuk menjalankan apa yang menjadi visi misi kita yang besar tadi, yang belum kita bisa raih melalui program Mahat Ali ini. Harapannya anak-anak kita nanti inilah yang akan bisa betul-betul mewujudkan tadi apa yang beliau inginkan. Jadi kita ini di posisi tengah sekarang. Bagaimana? Apakah kita mau naik ataukah turun? Tadi beliau sudah memberikan penjelasan. Untuk menjadi ulama hebat di masa lalu, itu tidak dibutuhkan dia harus orang Arab. Dan itu kita buktikan. Imam Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi itu masyhur di Timur Tengah. Ya, siapa dia? Orang Banten. Orang Banten. Mulazamah dengan para masyayikh di Haram. Sampai kemudian akhirnya menjadi ulama besar. Punya banyak karya dalam bahasa Arab. Itu Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian Musnidud Dunia yang terkenal sampai hari ini. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Orang dari Padang. Ya, itu sangat masyhur. Bahkan ulama-ulama sekelas Al-Allama Al-Mutafannin, Al-Hafidh Al-Ghumari. Itu belajar mengambil sanad dari beliau. Abu Yasin Muhammad mengambil sanad dari beliau. Dan banyak ulama-ulama hadis sanadnya mengambil dari beliau. Termasuk yang hari ini di Mesir ya. Itu banyak sekali mengambil sanad dari beliau. Padahal beliau adalah orang Indonesia. Gitu, orang Indonesia. Nah, oleh karena itu ya para asatidz ustadzat sekalian yang dimuliakan Allah ya. Ketika kita dalam posisi seperti ini dan kemudian kita memahami sebenarnya kita ini punya potensi yang sama. Tinggal prosesnya tadi dan tanggung jawab yang ada dalam hati kita. Nah, karena itu kami mengambil inisiatif dengan mendirikan Mahat ini, baik itu Mahat Ali maupun untuk Kuliatul A'immah wal Huffaz, itu dalam rangka untuk ke sana. Sebenarnya dalam rangka untuk ke sana. Jadi kita ingin membangun standarisasi. Yang dengan standarisasi itu minimal alumni-alumni kita yang ke Timur Tengah nanti itu sudah punya level. Ya, sudah punya level yang memadai untuk kemudian mereka mengarungi sakofah tadi. Itu harapan kita. Nah, karena itu kami juga memfasilitasi ya para asatidz dan ustadzat juga yang mengikuti program di luar Kuliatul A'immah wal Huffaz tadi, itu juga difasilitasi termasuk dengan makro'anya, dengan talakinya, dengan macam itu dalam rangka menaikkan grade. Ya, menaikkan grade. Coba bayangkan kalau serius belajar di Mahat Ali dalam waktu 1 tahun ya, mulai dari I'dadi sampai takmili, kemudian sudah bisa baca kitab, lalu kemudian masuk program dirasah. Di situ nanti ada pengantarnya dalam bahasa Arab, semua muqarrarnya dalam bahasa Arab, kemudian ada program talaki para masyayikh. Itu Masya Allah kenikmatan yang luar biasa. Ya kan? Dan itu otomatis akan menaikkan grade kita semua. Dan ketika grade kita sudah naik, maka seperti yang tadi kita sebutkan, kebutuhan dakwah di luar, dengan banyaknya teman-teman hijrah yang ingin mengaji tadi, itu bisa kita wadahi. Kita bisa penuhi kebutuhan mereka. Gitu. Nah, oleh karena itu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Fakir ingin cerita selain tadi ya, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Yasin Al-Padangi, ya, Syekh Yusuf Al-Minangkabawi, itu lama-lama hebat itu, orang-orang Indonesia, ya orang-orang Indonesia, ya yang dari luar yang beliau sebutkan tadi, orang-orang yang bukan dari Arab. Ibnu Hisham yang terkenal dengan syarah ya lughahnya, beliau itu bahkan Ibnu Khaldun itu mengatakan beliau itu lebih hebat kemampuan lughahnya ya, bahkan mengalahkan Sibawayh. Oh itu. Sibawayh itu bukan orang Arab. Ya, orang Persia. Ibnu Sikyat itu bukan orang Arab, orang Persia. Ibnu Hisham itu orang Mesir. Ya. Ibnu Malik yang tadi dihafalkan itu orang Spanyol. Ya kan? Ibnu Malik Alfiyah yang nulis Alfiyah. Itu orang Spanyol. Kemudian Al-Qurtubi yang menjadi ahli tafsir, orang Spanyol. Kemudian kalau kita lihat siapa lagi? Ya, yang ahli hadis. Seperti misalnya Ibnu Abdul Bar. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar yang punya kitab yang punya syarah ya dari kitab Al-Muwatta. Itu orang Spanyol yang menulis tafsir besar setelah
Al-Qurtubi, ya, Al-Bahrul Muhit, Ibnu Hayyan, Al-Andalusi itu orang Spanyol. Coba, hebat-hebat orang Spanyol di masa itu. Yang beliau katakan tadi, ketika mereka memegang Al-Quran, ketika mereka memegang bahasa Arab, dan mereka berada dalam sistem Islam, karena zaman itu adalah zaman kekhalifahan, ya, itu Masya Allah, luar biasa. Nah, kita punya keyakinan, busyra berikutnya, kembalinya kemenangan Islam, kembalinya kekhalifahan nanti, maka kita sekarang sedang menyiapkan mata rantai untuk menuju ke sana. Harapannya kualitas-kualitas yang kita lahirkan itu kelak akan bisa mengisi peradaban itu pada saat zaman itu ada. Zaman itu sudah tiba. Nah, itu yang menjadi mimpi kami. Ya, meskipun kita tidak tahu sampai kapan, kan kita hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Berikutnya nanti terserah Allah. Allah yang akan mentakdirkan kita, apakah nanti kita bisa menyaksikan era itu ketiga, itu enggak penting. Yang penting Al-Fakir dan para muassis ini, termasuk masyayikh ini, sudah memulai menyiapkan semuanya, dan kemudian nanti kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah yang akan menyampaikan ini kepada tujuannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu pesan yang sudah beliau sampaikan tadi itu sudah banyak sekali. Al-Fakir tidak perlu mengulang lagi, mulai dari yang pemikiran sampai yang teknis tadi sudah luar biasa. Nah, tinggal kita bagaimana kita menyiapkan, mensupport, ya, mensupport. Jadi kalau ada mungkin istrinya yang belajar disupport, ada suaminya belajar disupport, ada putranya yang belajar disupport, insya Allah kita berbagi pahala. Dan terakhir Al-Fakir ingin sampaikan, gak usah khawatir dengan masa depan ahli ilmu. Ya, karena Rasulullah SAW itu sudah menyebutkan, innamal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dan Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitabal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim. Tugas nubuwah di dalam ayat ini itu disebutkan. Intinya semuanya adalah ngajar sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayatnya, kan ngajar. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka, mendidik mereka seperti para guru di sini mendidik para santri sehingga saksiannya, pikirannya, hatinya, adabnya bersih, ngajar, mendidik. Kemudian wa yu'allimul kitabal hikmah, ngajar lagi. Jadi inti dari tugas dakwah Nabi yang ngajar sebenarnya. Nah, karena itu kalau jadi pengemban dakwah nggak bisa ngajar, wah ini lopot ya kan orang bilang gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi pengemban dakwah nggak bisa ngajar, nggak bisa menyampaikan. Terus apa yang mau? Padahal tugas mengajar ini adalah bagian dari tugas nubuwah. Dan insya Allah ya, para asatid ustadzah yang sudah diwisuda tadi dengan ilmunya, jangan malu ngajar, ya. Karena apa? Al ilmu yazku wa yanmu bil infak. Ilmu itu akan bertambah, berkembang dengan diinfakkan. Apa infakannya ilmu? Yaitu dengan ta'lim, dengan mengajar. Nah, itu rumusnya. Jadi karena itu antum semua setelah diwisuda jangan malu-malu ngajar, ya. Jangan malu-malu menjadi alumni Ma'at Ali, ya, Ma'at Syaraful Haramain. Ya, pede saja. Nanti kalau salah nggak usah khawatir, ya kan? Memangnya kalau kita ngajar kita nggak ada yang salah. Guru itu nggak ada yang sempurna, ya. Karena itu nggak usah khawatir ketika kita ngajar. Maka justru dengan mengajar kita satu kembali bahwa ini adalah tugas nubuwah yang kita emban. Kemudian dengan begitu insya Allah sakafah kita berkembang. Dengan begitu insya Allah nanti keberkahan akan datang. Dan yang paling penting, kita menjadi para kekasih-kekasih Allah, karena dengan begitu kita menjadi orang yang ihya syar'illah, menghidupkan syariatnya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi karena itu antum semua ya, begitu antum punya ilmu mengajar istiqomah, itu sesungguhnya kita ini para kekasih Allah, para aulia Allah. Ya, jadi nggak usah khawatir. Dan Al-Fakir sudah membuktikan. Mulai dari pesantren sampai hari ini nggak berhenti ngajar dan nggak ada pekerjaan kecuali ngajar. Bisnis itu cuma sampingan aja. Kerjaan utama yang ngajar.
Ya, tapi subhanallah. Ya. Dulu kita miskin, nggak punya rumah Allah kasih. Ya kan? Sebelum punya rumah, nggak punya istri dikasih istri. Ya. Ya kan? Bahkan doanya itu spesifik, itu doa itu. Ya, doanya itu spesifik. Minta istri orang ini, keturunan ini, tahun kesekian, dikasih semua sama Allah. Ya, sampai begitu. Ya. Anak juga begitu kalau berdoa itu. Nah, dan ini perjalanan hidup al-fakir. Sampai ketika kita punya mati, ini kita nggak punya apa-apa. Itu barokahnya ngajar, barokahnya nasrul ilm tadi. Kalau kita tuh yakin bahwa kita ini aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan mesti begitu. Wong doa kita ini, jadi makanya jadi kadang-kadang kita doa itu kita harus paham. Kita tuh berdoa itu perlu bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini sudah sekian lama menolongmu, berkhidmat kepadamu, masa enggak ditolong gitu kan? Ya kan? Nah, itu di antara cara kita berdoa kepada Allah. Ya kan? Enggak pantas pengemban dakwah miskin, enggak pantas guru miskin ya. Akhirnya dikasih Pak Jero. Ya kan? Ya. Itu karena kita bermesraan dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah, dikasih sama Allah. Ya kan? Nah, itu. Kalau jadi kiai itu istrinya harus cantik, dikasih istri cantik. Itu cara kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta kepada Allah supaya diberi anak yang saleh, hafal Quran, yang pintar, kasih sama Allah. Ya. Nah, jadi ini maksud al-fakir itu. Kita itu harus tahu makanah kita, posisi kita. Antum semuanya ini adalah aulia Allah. Gitu. Kita ini adalah kekasihnya Allah. Gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita adalah kekasihnya Allah, maka tentu ya, kita jangan merasa sedih, jangan merasa khawatir. Allah itu pasti akan tolong kita, Allah pasti akan berikan pada kita. Gitu. Nanti Allah akan tata hidup kita, Allah akan, yang penting kita ikhlas berkhidmat kepada Allah. Nanti Allah akan tata, Allah akan buka jalannya, semua Allah akan kasih. Nah ini, nah mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi ini untuk memberikan semangat ya kepada antum semua, baik itu yang di wisuda maupun santri maupun wali santri ya. Jadi supaya kita ini enggak hopeless. Apa ini setelah kita belajar ini? Untuk apa ini dan seterusnya? Seolah-olah kita ini enggak punya masa depan. Ya, seolah-olah madesu, masa depan suram. Ya ini naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Jadi ufawwidu amri ilallah, kita serahkan urusan kita kepada Allah, Allah yang nanti akan atur. Dan ingat, keberhasilan terbesar itu karena taufiknya Allah, bukan karena ilmu kita, bukan karena ikhtiar kita, tapi karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.